Baik, di Ngeremon interview kali ini saya bersama seorang penyanyi Bali, seorang pencipta lagu, artis endorsement, dan juga pengusaha. Yang jelas beliau ini adalah seorang rider juga. Inilah sahabat saya, teman saya, Jun Bintang. Yun. Om Swastiastu, Igung, apa kabar? Baik, baik Jun. Becik. Selamat datang di gudang saya. Oh, gudangnya? Ya, ini gudang. Siap monek lah. Kali ini kita sedang berada di kebun vintage cars, punyanya Om Yos. Pak Yos. Ya, Om saya. Teman saya juga. Oh, gitu ya. Tapi saya lama gak ketemu. Lama ada ketemu ya. Waktu di musik kemarin ya? Ya, di Sumeria beliau. Yang sama Widi ya? Ya, betul. Ya, Jun. Tapi Oke. kesibukan sekarang. Ya, sibuknya gini-gini aja. Nah, kalau nggak ada konser, ya, main motor. Kalau nggak main motor, main mobil klasik. Mobil klasik, mobil Oke. kuno. Itu gara-gara kena virusnya Om Yos. Tapi Mulai- yang main yang biasa-biasa. Kalau Om Yos kan gila. Bukan seperti Pak Yos, Bukan. Kalau beliau kan kolektor. kolektor. Saya penggemar. Oh, apa bedanya kolektor? Kalau kolektor itu biasanya mengoleksi seluruh jenis mobil, Brand, seluruh. seluruh jenis mobil apapun, tapi yang tua dan limited, yang langka. Kalau penggemar, Kalau penggemar yang menyukai beberapa jenis mobil aja. Kalau saya kan sukanya Benz, Mercy. berapa merek? Beberapa merek aja. Ah, Ya, kalau kolektor tuh bisa lebih dari 10 ya, ratusan biasanya. Kayak seperti ini kan ini ratusan begini mobil. ya. Terus kembali sekarang itu hobi. Ya. Hari hobi sekarang kalau saya bertanya untuk pendengar penonton Ngeremon nanti, awal karir Jun Bintang itu bagaimana sih? Dari mana sih mulainya? Saya karirnya awalnya bermusik. Waktu SMP memang suka nyanyi, suka baca puisi, Oh, nulis puisi gitu. Nah, pas waktu kuliah, saya dari Tabanan pindah ke Denpasar. Ada teman punya grup band, tapi belum punya basis, namanya Fata Morgana. oh pada Morgana. Ya, tahu mungkin ya, Tahu. ya tahun orang-orang 90-an tahu lah. Setelah itu mereka kehilangan basisnya, bisa diajak gabung. Sebagai pemain Basis, belum vokalis. Oh, belum. Main bass. Oh, awalnya main bass. Main bass. Main reggae, kemudian main di bar-bar di Kuta, di Sanur. Waktu itu zaman itu udah bisa ngidupin diri sendiri, Dari bisa bermusik. dari bermusik. Meskipun mainnya cuma 3 sampai 4 kali seminggu, bisa untuk bayar kos lah dalam setahun. Ya, ya, betul. Ya hitung-hitung apa? Ngilangin beban orang tua. Mengurangi Mengurangi orang tua. beban orang tua. Apa menambah beban sebenarnya? Oh, enggak juga. Mengurangi lah. Mengurangi. Karena kan udah bisa nyari duit sendiri itu biarpun sedikit, tapi rasanya Iya, gimana, betul. senang lah. Akhirnya setelah itu mulai terbentuk Bintang. Bintang terbentuk setelah bom Bali Bom Bali 2002. Bom Bali 1. Bom Bali 1. Yang di Kuta, kita kan mainnya dekat Kuta deh, di Ya. Apache Bar. Apa sih? Nah, waktu itu sampai sebulan lebih kita vakum, nggak main-main. Nah, saya dan teman-teman di Warma Dewa, adik kelas nih, Ya, si Ari, Ogi, D satu lagi, Ya. bikin band yuk, band Bali yuk. Saya kenal sama Lanang juga kan, Lanang sama si Lolot. Kan pertanyaan saya, kenapa harus lagu Bali pada saat itu? Saat itu saya pikir kita harus punya karya. Kalau kita terus nyanyiin lagu orang nggak akan, Covering, ya sehebat-hebatnya kita bermain musik, tapi kalau masih nyanyiin karya orang, ya tetap aja kita penghargaannya yang kedua kita dapat nomor sekian kan ya. Lain dengan memainkan karya sendiri, ada kebanggaan. Sejelek-jeleknya karyamu itu karya sendiri, gitu, hasil karya sendiri. Akhirnya Mulailah terbentuk Bintang, album Bajingan Eling itu ya Bajingan terbentuk Eling. di Denpasar. Dang Dewa. Dang Dewaratu, Bani Mati, Lusuh, semua lahir di album pertama. Itu album pertama termasuk sukses juga ajinya. Ya, itu yang mengantarkan saya dikenal oleh publik ya, pas video klip. Dan Dewa Ratu. dari pemain bass pindah ke vokalis itu ceritanya bagaimana aja? Ini yang menarik. Saya waktu kuliah juga memang jadi vokalis yang nyanyi juga di sebuah
grup band kecil fakultas sastra waktu itu. Jadi kalau saya pas main bass di Kuta, ya saya nge-backingnya sambil main bass. Jadi hafal lagu-lagu ref dan lain sebagainya. Saya juga suka nyanyi gitu. Cuma memang karakter vokalnya nggak sebagus penyanyi yang lain. Karakter saya kan vokal saya agak sengau. Vokalnya di hidung. Sengau basah. Sengau basah. Akhirnya sekarang setelah Bintang, Ya, itu Bintang gimana sekarang itu? Bintang lagi istirahat, vakum karena kesibukan personilnya masing-masing. Jadi di grup WA masih ada. Artinya saya buka Style Peleng udah beberapa tahun, kesibukan saya di sana. Ari buka toko gitar. Ya. Terus Ogi di Mundo. Nah, yang masalahnya si Ogi nih jauh banget vilanya di Mundo. Jadi dia nggak mungkin di Mundo Singaraja. Ada balian. Asan dari Bali Asan. Karena dia harus konsen di sana. Jadi jadwal latihan nggak bisa konsisten. Icu sedang jual beli aqua galon. Sorry, beli produknya. Air mineral. Jadi semua sedang mencoba berbisnis di luar musik. Jadi kita biarkan dulu. Ini kan baru vakumnya 3 tahun. Ya. Kemungkinan ada standar. Ada standar. Kemungkinan kita 5 tahun lah. 5 tahun vakum baru album baru. Tapi jadi, kalau setelah di 5 tahun vakum lagi, diperpanjang vakum. Perpanjang lagi sebelum bubar. Ya mudah-mudahan enggak, karena Bintang yang membesarkan. Karena saya. memang Bintang itu sendiri adalah sebuah band yang di Bali yang lumayan banyak penggemarnya dan memang betul ditunggu ya Jun ya. Nggih, kayaknya ditunggu ya, karena saya membedakan karakter Bintang dengan solo saya. Harus beda, karena saya kan orangnya memang nggak bisa diam gitu. Artinya harus ada karya yang saya keluarkan. Makanya hampir reguler setiap 3 bulan saya ngeluarin satu single. Oh, ada jangka waktu. Ada jangka waktunya. Saya nggak ingin orang tiba-tiba lupa gitu. Jadi untuk konsistensi, saya harus berkarya. Harus tetap. Ya kalau nggak lagu ya paling saya bikin film komedi. Oh iya, betul. Kalau teman-teman dengar Remon ingin tahu apa saja kegiatannya, silahkan cek IG ya. Ya, Jun Bintang _. Jun Bintang _. Kalau belum nge-follow saya berarti hidupnya kurang bahagia. Oh begitu. Kurang bahagia dan harus meng-follow. Harus mem-follow biar bahagia. Biar tambah bahagia. Ya, karena kita hidup kan harus membahagiakan orang lain. Ya, untuk apa? Guna hidup kita kan, kehidupan kita, keseharian kita berguna untuk banyak orang. Oh begitu ya. Kan lebih enak disukai banyak orang, berguna untuk banyak orang, doanya juga banyak kan, daripada membenci. Input idenya banyak. Betul. Jadi atmosfernya tambah banyak. Jadi rezeki bertambah. Karena sahabat kan juga rezeki. Ya, betul. Saya berteman sama Bang Andi, artinya tambah sahabat, tambah rezeki. Di mana-mana kita punya sahabat. Berhentilah mengumbar kebencian di sosmed. Setuju ya. Mari kita ngopi ya. Mari kita ngopi dulu. Ini belum ada gulanya kayaknya. Nggak apa-apa ya. Jun Bintang itu adalah sosok solois yang sukses. Astungkara. Yang betul-betul memanjakan penggemarnya. Meluangkan waktu untuk memanjakan penggemar. Itu kenapa Jun harus begitu? Saya memang punya komitmen karena saya amat sangat menghargai fans, sahabat-sahabat saya yang datang di konser saya, yang saya tidak dapatkan mungkin di band gitu ya. Artinya saya yang memanage diri saya sendiri gitu. Jadi penghargaan saya kepada fans itu memang yang semua pertanyaan di Instagram berusaha yang jawab. Tapi nggak langsung jawab sendiri? Ya langsung jawab, itu saya yang megang sendiri. Oh, ya. Kadang orang kan nyuruh megang orang lain, tapi kan feel-nya nggak dapat ya. Ya betul. Ya nge-feel bahasa kita bagaimana saya meluangkan waktu saat selesai konser untuk berfoto bersama dengan teman-teman. Dengan teman-teman yang datang, karena kan mereka meluangkan waktunya beberapa jam untuk datang nonton konser saya, hujan-hujanan, berisiko di jalan ada apa gitu kan. Saya kan harus menghargai kedatangan mereka. Apa sih salahnya untuk berfoto beberapa menit? Itu kan nggak masalah. Ya betul. Dan karena memang kadang-kadang fansnya Jun akan
mencita-citakan untuk ikut bisa berfoto. Ya, Mungkin, kan naif banget kalau kita bilang capek. Beli foto beli, nanti capek. Siapa sih yang nggak capek? ya betul ya. Kalau Mereka memang pun datang ke sana ya, sampai kalau- beli tiket. Benar, nonton kita. Dan sekarang kesibukan Jun di Stel Peleng itu apa sih? Jun Stel Saya sebetulnya konsep Stel Peleng itu adalah creative hub ya. Creative hub artinya tempat untuk berkumpulnya anak-anak muda kreatif yang ingin maju dan dikenal oleh publik gitu. Karena kan di Bali ini nggak semua entertain bisa main di panggung besar gitu. Jadi saya menyiapkan panggung kecil untuk mereka gitu. Sebelum mereka siap untuk naik. Banyak band-band baru yang lahir di Stel Peleng yang sekarang udah jadi gitu. udah mulai ke arah panggung. Iya, karena konsep saya seperti itu, membuat band-band baru menjadi matang sebelum mereka dikenal publik. Oh, jadi Jun itu memanajemenin semua. Saya nggak mau ini manajemen, tapi saya memfasilitasi tempat, Oh, sound system, stage, tempat, view, izin keramaian dan sebagainya. Manajemen mereka ngatur sendiri. Mereka sendiri. Termasuk Stel Peleng itu juga akan menjadi tempat ajang sebenarnya. Betul. Conference, pers, Ya. press conference, Ya, press conference, launching, pertemuan antar fans dan talentnya dan lain Itu sebagainya. tempatnya di mana Jun? Yang pusat yang pertama ada di The Bagus Mantra. Oh, ada berapa cabang? Ada 3. 3 di Yang kedua yang kedua di Kelungkung, di bypass juga, bypass Kelungkung. Yang ketiga baru buka belum setahun sih di Singaraja di Temukus, Stel Peleng Buleleng. Oh, itu memang mulai Jun kesibukan juga di selain konser ngurus itu. Ya, ngurus itu. Jadi saya nggak ngambil pekerjaan yang bukan bidang saya. Itu kan masih bidangnya tentang entertain ya, Ya, mengentertain, menghibur orang. Makanya mau saya ambil makanan dan minuman itu sebagai pelengkap aja. Jadi Pelengkap. ya, yang lainnya ya. Kalau restoran makanannya minuman yang enak mungkin banyak banget ya di Denpasar. Tapi dari entertain kita sudah mendapatkan venue of the years. Ya, ya. Tempat dengan venue terbaik di Bali. Di Bali. Ya. Dan yang paling baru sekarang Jun. Apa tuh? Jun Bintang ini adalah artis Bali, selebgram. Nah, enggak, saya bukan selebgram. Selebgram. Selebgram ya namanya. Selebgram. Tapi Setiap menit ada. itu bukan selebgram, itu berbagi kebahagiaan di sosmed. Kalau selebgram kan kerjaannya memang nyeleb gitu. Memang nyeleb. Jualan di Instagram. Saya nggak jualan. Jualan. Dan saya mengikuti, termasuk kategori mengikuti Jun Suksma. Bintang, Iya. adalah artis Bali yang terlalu banyak endorsement. Itu kan Terakhir saya di endorse sama Kebon. Kebon. Oh, sama Pak Yos. Ya saya boleh mengambil mobil yang mana aja, tapi dikembaliin lagi. Oh, dikembalikan. Manajernya galak nih, Jajang namanya. Oh, Ya, orang Banten. orang Banten. Terus itu bagaimana Jun? Yang saya lihat Di endorse itu di endorse Banyotis, Yamaha. Yamaha. Boleh bilang produk ya? Boleh. Boleh. Eh, Udah memang gede motor Yamaha. Marah 2. Target saya 10. Ntar saya buka dealer motor Yamaha. Pros Beer. Bir. Ya. Jun Bintang minum Pros Beer. Lagi Apa lagi ya? Itu Melotronic yang sepeda berjalan pakai oh itu endorse charger, itu endorse juga. juga. Lagi Apa lagi ya? Itu udah berapa? 5. Kopi Banyuatis, Pros Beer, Melotronic, Hitung kesekian. Yamaha. Hah? Ada 2 lagi yang belum deal. Hari ini Masih Astungkara deal. Ya? proses nego. Astungkara 2 ada deal 2. Untuk menjadi seperti itu Jun, mungkin ada teman-teman ngeremon yang pingin nanti ke depannya ada, karena memang Jun ini seorang yang inspiratif. Bagi apa yang harus dilakukan? Ya saya baru tadi kalau nggak Yong Edi yang ngasih tahu saya artis Bali dengan endorse terbanyak itu saya baru dengar. Ya Bener karena saya ada lihat Oh gitu ya. orang Astungkara ya. Saya baru tahu juga. Tapi kayaknya apapun pekerjaan kita mungkin endorsement ini enggak yang memilih perusahaan-perusahaan besar yang memilih saya mungkin melihat
kepribadian Sepak saya terjang. mungkin ya itu mungkin ya. Saya amat sangat menjaga attitude saya ke banyak orang. Saya nggak pernah milih orang. Saya berteman dengan siapa saja dan saya menjaga kualitas produk yang dipercayakan pada saya, mempublishnya dengan baik, ya, menjaga kontrak saya dengan perusahaan itu aja sih. Dan saya nggak ngambil endorsement yang sama. Produk yang sama. Iya, produk yang sama. Kan nggak boleh, ada kontrak yang harus saya jaga. Ya begitu habis ya selesai. Kalau mereka tidak memperpanjang lagi ya gitu kan, mungkin saya ada yang kurang atau mungkin mereka punya endorsement yang lain. Iya. Dan itu wajar. Dan itu wajar. Mereka harus, kan bukan saya aja kan, banyak artis-artis nasional juga yang tinggal di Bali kan. Ya tapi termasuk kategori Jun bisa bersaing dengan endorsement dari Jakarta. Ya. Untuk lokal talent ya. Iya, untuk yang kemarin untuk Prospir saya mengalahkan beberapa endorse nasional ya, kata Prospir. Mungkin karena murah mungkin saya. dari harganya mereka ya, Ya pastilah. Tapi ada rencana untuk menaikkan kontrak lagi. Ya pastilah kenaikan. Kalau kenaikan kontrak pasti ada sesuai dengan kenaikan persentase penjualan mereka kan. Seperti Kopi Banyumatis, saya udah 3 tahun dipercaya. 3 tahun. Udah 3 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga saya bikinin jingle dan lain sebagainya. Dan Astungkar produknya memang enak ya. Banyumatis memang enak. Saya nggak pernah mau bohong sama publik karena sebelum saya menjadi endorsement saya coba dulu produknya. Harus dipahami dulu nih. Seminggu, 2 minggu sampai sebulan. Begitu cocok saya oke Pak, saya saya mau dengan angka sekian. Ya dengan angka ini. Jadi kontraknya saya bikin ini. Kita angka itu dengan angka segini. Terus yang paling menarik ini kalau tidak salah di Yamaha ya. Ya. Yamaha termasuk berapa orang yang teman-teman kita yang di Bali yang ada si Puja, sebenarnya ya Yesi, Lebri, yang cewek-cewek ya 2 itu aja kayaknya. Dan beberapa selebgram yang nggak begitu saya kenal. Dan terakhir ada Cilekontong Mas katanya saya dengar ya. Ya itu aja. Dan memang Jun ini termasuk endorsement terbanyak di Bali ya. Astungkar ya. Karena banyak produk-produk yang memang beliau yang bintang iklan ya. Ya.